Hai guys, Assalamualaikum warahmatullah. Kembali lagi, ketika Quran dibilang mukjizat, apa sih mukjizatnya? Kali ini tentang sifat alami manusia atau sifat alami sebuah masyarakat. Kita ambil dari surat An-Nisa. Meskipun aku ambil dari surat An-Nisa, sesungguhnya ayat ini banyak sekali dijumpai di banyak surat dalam Al-Quran. Intinya tentang ganjaran ketika kita menjadi orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Terjemahannya, dia akan memasukkan kita ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi balasan untuk orang beriman itu salah satunya adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Deskripsi tentang surga banyak sekali, tapi yang paling sering itu tentang kebun-kebun dan sungai yang mengalir. Ada yang bilang, itu karena diturunkan ke orang Arab yang nggak pernah melihat hutan, yang nggak pernah melihat sungai, sehingga ayatnya tentang sungai dan kebun-kebun. Tapi kalau kita pahami sifat atau keinginan manusia, itu nggak jauh-jauh dari rumah, hutan, sungai, air mengalir. Terus teman-teman kalau lihat promosi tentang perumahan elit gitu di Jakarta atau di Manhattan gitu, pasti memuat elemen-elemen kebumian itu. Entah di backdropnya ada gunung, entah di depannya ada kolam renang, terus di bawahnya ada pohon-pohon gitu kan. Jadi ide tentang alam dan tempat tinggal itu tidak hanya bukan karena Al-Quran diturunkan kepada orang Arab yang lingkungannya gersang, tetapi memang karena sifat alami manusia yang merindukan atau menginginkan dekat sekali dengan alam gitu. Ada hutan, ada pemandangan, air. Nah, menariknya ketika dideskripsikan di dalam Quran, pemilihan hal-hal yang di-highlight tentang surga itu seperti tentang residensial di bumi, seperti tentang perkampungan atau klaster-klaster di bumi. Kita ambil misalnya dari surat An-Naba, salah satu deskripsi tentang lingkungan atau perumahan di surga itu, salah satunya adalah nih, di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun dusta. Ini sebelum berkeluarga aku kurang paham gitu, tapi setelah berkeluarga aku menjadi tahu kenapa deskripsinya tentang mereka tidak akan mendengar percakapan yang sia-sia ataupun dusta. Jadi ketika mencari sebuah perumahan itu, kita ingin yang aman, yang memiliki suplai makanan yang bagus, akses transportasinya bagus. Selain itu kita ingin lingkungan juga baik gitu. Sering sekali perumahannya itu dianggap jelek karena orang-orang di sekitarnya jelek gitu. Yang dibicarakan diganggang, ngobrol, menjadi gosip-gosip, terus bahkan tidak aman gitu. Tetapi salah satu deskripsi tempat tinggal kita nanti di surga itu tidak akan menemukan perkataan yang sia-sia. Jadi lingkungannya itu selain tenang seperti punya sungai, punya kebun, punya hutan, selain punya pemandangan yang bagus tentang rumahnya itu dan fasilitas juga bagus, lingkungannya itu nanti akan aman dan nyaman gitu. Sampai tetangga-tetangga kita itu tidak akan membicarakan hal yang sia-sia. Itu sih yang menurut aku seakan-akan dia tahu sifat manusia, sehingga yang diberikan itu deskripsi yang kita inginkan gitu. Semoga kita bisa tinggal bersama nanti dan di bawahnya akan mengalir sungai-sungai dan kita tidak akan membicarakan hal yang sia-sia. Sekian, semoga bermanfaat bagian ke teman-teman. Jangan lupa subscribe, nantikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.